Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Husnul Hamidia, JGP Angkatan 4 dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kali ini kami para JGP telah sampai pada modul 3, yaitu pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Nah, pada modul 3 ini ada 3 modul, yaitu kita sampai pada modul 3.1 yang membahas tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam video ini saya akan memaparkan tentang tugas saya pada modul 3.1 tentang koneksi antar materi. Selamat menyaksikan. Kali ini kami para JGP mendapatkan 10 panduan pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan pada tugas koneksi antar materi. Pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain yang pertama yaitu bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil. 2. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. 3. Bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Yang keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. 5. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali pada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Yang keenam, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Yang ketujuh, selanjutnya, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Yang kedelapan, dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Yang kesembilan, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Dan yang terakhir adalah, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Dari 10 panduan pertanyaan tersebut, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Trilokanya memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil. Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya kita mengetahui tentang filosofi Pratap Triloka yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara atau Raden Mas Suwardi Suryaningrat dan menjadi pegangan guru-guru di sekolah yang didirikan oleh beliau, yaitu Taman Siswa. Filosofi tersebut antara lain yang pertama, Engarso Sung Tulodo atau artinya di depan memberi teladan, Eng Madya Mangun Karso, di tengah membangun motivasi, Tutwuri Handayani, di belakang memberikan dukungan. Atau dengan bahasa sederhana yaitu momong, among, dan ngomong. Bahwa seorang guru harus memberikan teladan yang baik dengan selalu membimbing dan mengarahkan siswanya sesuai dengan kodrat mereka.
Selanjutnya, guru memberikan stimulus kepada siswa agar muncul cipta, rasa, dan karya dalam dirinya. Dan guru senantiasa memberikan dukungan atau dorongan agar siswa dapat mencapai tujuan, yaitu keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dari pandangan tersebut, sangat mempengaruhi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan. Bahwasanya keputusan yang diambil harus menjadi teladan bagi semua orang, sehingga keputusan tersebut harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Keputusan yang diambil haruslah berpihak pada murid, sehingga dapat membuat siswa-siswanya selalu termotivasi untuk melakukan praktek baik karena mendapatkan dukungan dari guru atau fasilitator, bahkan seluruh warga sekolah. Dan yang terakhir adalah dalam mengambil keputusan, seorang pemimpin pembelajaran harus dengan rasa tanggung jawab, mulai dari pengambilan keputusan, memberikan dukungan dalam pelaksanaan atau penerapan keputusan tersebut, serta bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi yang timbul diakibatkan keputusan yang telah diambil. Selanjutnya kita akan membahas pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Setiap apa yang kita lakukan merupakan pengejawentahan dari apa yang kita pikirkan. Tentunya pemikiran tersebut didasarkan pada nilai-nilai yang tertanam dari dalam diri kita. Seorang pemimpin pembelajaran atau seorang guru penggerak haruslah memiliki nilai-nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Nilai-nilai tersebut membantu agar dapat mengarahkan perbuatan, mengambil sebuah keputusan terhadap situasi yang sifatnya sangat spesifik, mengambil posisi khusus dalam suatu masalah, sebagai bahan evaluasi dalam membuat keputusan, motivasi dalam mengarahkan tingkah laku individu dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita terkadang dihadapkan pada sebuah pilihan yang sulit. Tidak jarang juga pilihan tersebut bertentangan dengan prinsip dan beberapa nilai yang kita yakini. Maka dari itu, penting sekali untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan universal dalam diri. Semakin banyak nilai kebajikan yang tertanam dalam diri, akan menambah referensi pertimbangan dalam membuat keputusan, sehingga membuat kita semakin menjadi pribadi yang bijaksana. Orang yang bijaksana akan dapat membuat alternatif pilihan yang tepat dan meminimalisir konsekuensi yang akan ditimbulkan atas keputusan yang telah diambil. Di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, berdasarkan Ibu Primary Years Program atau PYP. Di sini memberikan contoh sikap murid yang harus dimiliki adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang kedua, berdasarkan 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation atau IHF, nilai-nilai kebajikannya adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Nilai-nilai kebajikan universal yang lain yaitu yang ketiga, menurut petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup atau lifelong guidelines and life skills. Yang pertama yaitu keterampilan hidup. Nilai-nilai kebajikannya antara lain dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri.
Kemudian petunjuk hidup, nilai-nilainya yaitu peduli, kenalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan atau fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Selanjutnya menurut The Seven Essential Virtues dari Building Moral Intelligence Michelle Bourba, yaitu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Panduan pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Coaching dalam hal ini adalah coaching dalam konteks pendidikan, yaitu sebuah kegiatan komunikasi pemberdayaan yang bertujuan untuk membantu menemukan potensi diri dan mendorong penyelesaian masalahnya sendiri. Dari pengertian tersebut, proses coaching melibatkan seorang coach atau pembimbing dan coachee atau klien atau sasaran yang saling berkomunikasi membahas permasalahan yang sedang dihadapi oleh coachee. Pada proses coaching kali ini menggunakan model Tirta. Langkah-langkah pada model Tirta yang pertama yaitu tujuan umum. Pada tahap ini, coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Tahap yang kedua yaitu identifikasi, di mana tahap penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Di sini, coach akan membantu coachee menemukan potensi dirinya dengan mengidentifikasi permasalahan dan hal-hal apa yang telah diupayakan melalui pertanyaan terbuka. Selanjutnya, rencana aksi. Setelah tadi melakukan identifikasi, kemudian dengan bimbingan coach, coachee membuat keputusan tentang solusi apa yang akan dilakukan. Langkah yang terakhir yaitu tanggung jawab, yaitu membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Tahap yang dilalui oleh calon guru penggerak untuk mendapatkan materi coaching yaitu selain belajar mandiri juga melalui diskusi dan praktik. Pada saat proses diskusi dan praktek coaching, kami para calon guru penggerak dibantu dan didampingi oleh fasilitator. Dalam hal ini, fasilitator sangat membantu kami memperdalam serta memberikan penguatan materi. Ternyata setelah mempelajari modul 2.3 atau coaching dan 3.1 atau pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, ternyata kedua materi tersebut saling terkait. Dengan keterampilan coaching, maka akan sangat membantu kita dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memprediksi hasil dan melihat berbagai opsi sehingga dapat mengambil keputusan dengan baik. Selanjutnya kita akan membahas pemilihan pertanyaan yang keempat, yaitu bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Aspek sosial emosional sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Sosial emosional yang positif akan membuat seseorang mampu mengelola diri dan lingkungannya serta menghadapi situasi yang sulit dan menantang sehingga dapat mengambil keputusan yang bijaksana. Namun sebaliknya, jika sosial emosionalnya negatif, maka akan membuat seseorang tidak mampu mengelola diri dan lingkungannya serta menghadapi situasi yang sulit dan menantang sehingga keputusan yang diambil tidak bijaksana dan sangat merugikan banyak pihak.
Menurut Hawking, latihan kesadaran penuh atau mindfulness dapat membangun keterhubungan diri sendiri dengan berbagai kompetensi sosial emosional dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi sosial emosional tersebut antara lain yaitu pengenalan emosi, pengelolaan emosi, keterampilan berempati, keterampilan berelasi, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Maka untuk mengelola dan menyadari aspek sosial emosional, guru harus melakukan latihan kesadaran penuh yang dapat dilakukan melalui mindful breathing, mindful movement, dan body scanning. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik. Tentu saja dalam memutuskan masalah, seorang pendidik akan merujuk pada nilai kebajikan yang diyakini atau dianutnya. Karena nilai-nilai tersebut akan mempengaruhi pola pikir atau sudut pandang seseorang. Sehingga penting bagi kita untuk menanamkan banyak nilai kebajikan dalam diri. Hal ini sangat membantu kita dalam mengambil keputusan yang tepat, karena kita mampu menentukan secara tepat nilai-nilai yang terdapat dalam kasus tersebut. Selanjutnya sampai pada pertanyaan ke-6 yaitu bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Bahwa keputusan yang tepat di sini berarti keputusan yang dapat mengakomodir semua orang tanpa berat sebelah atau mementingkan golongan tertentu. Maka dengan demikian, keputusan tersebut dapat menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Selain itu juga, keputusan yang tepat dapat meminimalisir akibat buruk yang ditimbulkannya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini. Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Kasus dilema etika yang terjadi di sekolah saya misalnya berhubungan dengan nilai kelas 5 atau kelas yang saya ampuh. Saya merasa tidak menemui kesulitan yang berarti karena cakupannya hanya kelas saya saja yang notabene-nya merupakan tanggung jawab saya, sehingga dilema etika yang saya alami tidak begitu berat. Namun, berbeda lagi jika dilema etika yang saya alami bersentuhan langsung dengan orang-orang lain atau warga sekolah, terutama Bapak Ibu guru, maka saya akan menemui kesulitan dalam pengambilan keputusan karena berbenturan dengan banyak kepentingan. Sehingga hal ini juga berhubungan dengan paradigma dilema etika. Selanjutnya, pertanyaan panduan nomor 8. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Dalam mengambil keputusan, kita tentu harus dengan mempertimbangkan bahwa keputusan tersebut berpihak pada anak, berpihak pada nilai-nilai kebajikan universal, serta diputuskan dengan penuh rasa tanggung jawab. Berdasarkan 3 hal tersebut, maka keputusan tersebut akan berpihak pada anak. Jika berkaitan dengan pembelajaran, maka pengajaran tersebut akan memerdekakan murid-murid, sehingga dapat tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya, selamat dan bahagia. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Jika masalah yang kita hadapi berhubungan dengan murid dan mempunyai pengaruh jangka panjang, tentu keputusan yang kita ambil akan sangat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid kita. Sehingga hal tersebut memerlukan pemikiran yang tepat dan jernih. Kita di pertanyaan terakhir yaitu yang merupakan kesimpulan akhir yang dapat ditarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya. Guru merupakan pemimpin pembelajaran yang harus menguasai beberapa hal agar dapat membuat keputusan yang tepat. Di antaranya yaitu yang pertama,
Menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid serta berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantara dalam menuntun murid, misalnya dengan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, dan coaching. Yang kedua, mempunyai nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Selain nilai tersebut, penting jika memiliki nilai-nilai kebijakan universal yang lain agar dapat menjadi pedoman dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif Bagja untuk mengambil keputusan yang akan digunakan di sekolah. Selanjutnya yang yang keempat yaitu menerapkan budaya positif di sekolah agar dapat mewujudkan lingkungan aman. Dengan demikian, jika ada permasalahan, semua warga sekolah dapat menyelesaikan dengan menggunakan metode yang tepat. Misalnya membuat keyakinan kelas, menggunakan sisi kontrol, dan restitusi. Dan yang terakhir adalah menganalisa permasalahan melalui 9 konsep pengambilan dan pengujian keputusan. Demikian tadi paparan saya tentang tugas pada koneksi antar materi modul 3.2. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.